Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk senantiasa bisa uh, mengembangkan pengetahuan kita. Salah satunya kesempatan yang diberikan yaitu kita tetap menyelenggarakan meskipun masih dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita bertemu langsung. Jadi inilah bentuk konkret yang sedang kita laksanakan. Tentu dengan kesempatan ini maka kita terus bisa berupaya untuk mengembangkan diri. Kesehatan juga sangat mahal terasa untuk hari ini karena kita mulai selalu membiasakan diri, selalu melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar kita tidak sakit ya. Jadi puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan semua nikmatnya ini kepada kita. Salawat dan taslim kepada junjungan Rasulullah SAW beserta para sahabat yang telah menunjukkan juga kepada kita bahwa sesungguhnya kita butuh sebuah masukan dari pendahulu-pendahulu kita yang kita jadikan referensi ya, sehingga ada pola yang dilaksanakan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya untuk menjaga peradaban manusia hingga akhir zaman. Baiklah, para peserta yang saya hormati, kita kemudian bercerita kembali tentang metode penelitian hukum. Tentunya metode penelitian hukum ini kita perlu ingat bahwa ia kemudian sangat unik. Ada pola-pola penalaran yang kita lakukan yang berbeda dengan pola bernalar orang-orang yang tidak mempelajari ilmu hukum ini, sehingga luaran daripada hasil pemikiran kita dari proses penalaran tersebut bisa mencerminkan sebuah kajian ilmu hukum yang menghasilkan pendapat hukum atau ilmu hukum yang berkembang. Jadi dengan metode penelitian hukum yang spesifik kita gunakan dalam penelitian kita, maka kita harapkan lahirnya sebuah referensi yang dapat misalnya menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat yang orang dapat manfaatkan, orang dapat gunakan, orang dapat menjalankan, agar juga mampu memenuhi kebutuhan manusia agar dapat menjaga peradaban juga hingga akhir zaman, insyaallah. Metode penelitian hukum yang kita lakukan tersebut diupayakan tidak keluar daripada konteks metode penelitian hukum yang kita pelajari hari ini, karena bisa jadi kesalahan metode yang kita lakukan bisa menghasilkan sebuah hasil penelitian yang tidak mengembangkan ilmu hukum sehingga sulit didiseminasikan, bukan menjadi sebuah rujukan untuk
pengembangan ilmu hukum lainnya. Dikhawatirkan terjadi hal demikian, sehingga benar-benar kita harus mewaspadai, jangan sampai apa yang kita buat sebuah penelitian ini tidak memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, khususnya di dalam keilmuan hukum. Oke, baik saudara-saudara sekalian. Jadi ada beberapa pendekatan dalam penelitian hukum. Ini saya share aja ya, saya sharing aja bahwa seringkali saya mendapatkan sebuah penelitian yang kemudian tidak konsisten terhadap pendekatan yang ia bangun dalam sebuah penelitian. Misalnya ada pendekatan dengan status approach, yaitu pendekatan undang-undang, tapi ia kemudian ia menyatakan pendekatan undang-undang di dalam abstraknya, kemudian di metode penelitiannya. Namun sangat tidak mencerminkan pendekatan undang-undang yang ia lakukan di dalam penelitiannya tersebut, karena sangat minim referensi prinsip-prinsip hukum, norma hukum, dan aturan hukum yang kemudian digunakan di dalam penelitian yang ia bangun gitu. Baik saudara-saudara sekalian, jadi adanya pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua regulasi ya yang tersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Ya, jadi dia kemudian melakukan penelusuran mendalam, pengamatan secara mendalam terkait regulasi yang memang bisa digunakan dalam penelitian tersebut. Nah, ini kadang nggak terakomodir semua dalam sebuah pendekatan status approach dalam penelitian. Misalnya, saya kasih contoh, misalnya sebuah masalah yang dibangun oleh pemerintah, sistem pendaftaran tanah. Ia kemudian hanya menggunakan undang-undang pokok agraria, misalnya seperti itu. Tapi ia kemudian tidak menggunakan peraturan pemerintah lainnya, misalnya terkait pendaftaran tanah, ya. Ia tidak melakukan, dia tidak melengkapi kajiannya dengan pendekatan semua undang-undang yang berkaitan tentang pendaftaran tanah. Ia hanya menyatakan undang-undang pokok agraria, tapi tidak memasukkan peraturan pemerintah tentang pendaftaran tanah. Jadi ada juga kemudian peraturan kepala BPN yang terkait dengan pendaftaran tanah, sehingga terkait pendaftaran tanah yang ia bahas dalam penelitiannya itu menjadi kurang dapat dipercayai ketika ia tidak melengkapi seluruh regulasi, dia tidak menelaah seluruh regulasi yang ada terkait pendaftaran tanah, maka kita sulit mempercayai bahwa penelitian ini memang benar-benar dengan pendekatan undang-undang atau status approach. Jadi sebenarnya status approach ini salah satunya adalah untuk kegiatan penelitian yang praktis,
Ya, pendekatan undang-undang ini kemudian membuka kesempatan kepada kita semua, baik peneliti maupun pembaca, untuk mempelajari apakah kemudian adakah konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Misalnya seperti itu, ya, baik secara vertikal, ya, maupun horizontal, ya. Apakah kemudian ada ide-ide, ya, yang secara implisit terdapat dalam sebuah peraturan pemerintah yang kemudian dijabarkan lebih konkret oleh peraturan-peraturan di bawahnya. Ya, ini secara vertikal. Nah, ini untuk bagi penelitian praktis diharapkan kemudian kita mendapatkan gambaran, ya, dalam sebuah hasil penelitian kita mendapatkan gambaran bahwa ada konsistensi atau tidak konsistensinya, tidak kesesuaian antara regulasi yang satu dengan regulasi yang lain, ya. Jadi ini dalam tataran penelitian secara praktis. Jadi setidaknya kita bisa menemukan. Nah, kemudian bisa jadi kalau kita kemudian menemukan sebuah ketidaksesuaian antara regulasi yang telah ada sebelumnya dengan regulasi yang baru, atau baik secara vertikal maupun secara horizontal, mungkin saja di situ kita kemudian menelaah selanjutnya dengan pendekatan teori hukum. Ya, kita mungkin berbicara tentang sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi, apa saja yang mempengaruhi sehingga adanya ketidaksesuaian antara regulasi yang pertama dengan yang terakhir, ya. Jadi ini kita bisa kemudian memberikan gambaran kepada pembaca sebagai sebuah referensi bagi pembaca untuk dijadikan sebuah argumen untuk memecahkan sebuah isu yang dihadapi dalam tataran praktis. Ya, misalnya boleh jadi hari ini tidak lagi diberlakukan pola-pola lama dalam pendaftaran tanah. Ya, hari ini tidak sekedar lagi sertifikat kemudian dijadikan acuan sebagai bukti otentik hak milik atas tanah. Tapi ada lagi yang kemudian dilahirkan dalam bentuk teknologi, sebuah teknologi yang dilekatkan kepada hak kepemilikan atas tanah, misalnya seperti barcode dan sebagainya, yang mungkin saja ini bisa menjadi sebuah solusi dalam isu dalam tataran praktis, sehingga tidak lagi ada perselisihan kedua belah pihak yang merasa sama-sama menyatakan ia memiliki legalitas terhadap sebuah lahan. Jadi ini bisa jadi sebuah isu yang kemudian dipecahkan dari sebuah penelitian dengan pendekatan status approach. Isu yang tadi itu bisa jadi menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendaftaran tanah yang lama dengan yang baru, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan yang kemudian harus dijawab. Nah, pendekatan undang-undang inilah yang kemudian memperlihatkan kepada kita
bahwa di situ terdapat sebuah keinginan ya untuk menyelesaikan persoalan secara koheren, ya, itu ya dengan menggunakan pendekatan hukum. Dengan adanya status approach, yaitu menelah seluruh regulasi yang terkait dengan pendaftaran tanah, maka kita sebenar-benarnya bisa melihat sebuah ketidaksesuaian atau kesesuaian dengan antara undang-undang yang lama dengan undang-undang yang baru, baik secara horizontal maupun vertikal tersebut. Jadi pendekatan undang-undang ini, ya, pendekatan status approach ini atau pendekatan dengan regulasi ini perlu diwaspadai. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan, terkadang banyak penelitian yang kemudian tidak melengkapi sumber-sumber referensi yang dapat dijadikan rujukan, yaitu undang-undang, peraturan, seluruh peraturan terkait sebuah objek yang dipermasalahkan, sehingga terjadinya sebuah kesalahan dalam penerapan teori. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan sebuah penelitian terkadang tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal apapun bentuk, padahal keinginan kita ya adalah memberikan kontribusi dari hasil pembelajaran kita di perkuliahan, bisa memberikan kontribusi yang sangat besar kepada seluruh masyarakat. Oke lah, saya mungkin mengatakan bahwa boleh saja kita mengatakan bahwa apapun bentuknya itu bisa dijadikan sebuah pembelajaran oleh masyarakat. Bahwa misalnya ia tidak melengkapi semua regulasi yang terkait tentang pendaftaran tanah ketika ia melakukan penelitian terkait pendaftaran tanah. Oke, dia mungkin tidak mengakomodir seluruh regulasi. Ini bisa dipelajari bagi orang lain bahwa ketika saya akan membuat penelitian, saya tidak akan menggunakan pola-pola yang seperti ini. Inilah yang kemudian dikembangkan oleh peneliti selanjutnya agar ia bisa menyempurnakan sebuah penelitian. Tapi sangat minim, ya, sangat minim kemudian ketika kesalahan itu kita lakukan dalam penelitian, sehingga sangat minim memberikan kontribusi terhadap pengembangan sebuah ilmu pengetahuan. Artinya kesalahan ini hanya ingin dibenarkan terus. Ya, terlalu banyak yang kemudian melakukan kesalahan yang sama, sehingga levelnya itu naiknya satu level terus, satu tingkat pada level tertentu, ya, tidak meningkat pada level selanjutnya, ya. Dia hanya meningkat pada level tertentu, tapi dia tidak meningkat pada level selanjutnya. Padahal kita sesungguhnya menginginkan sebuah hasil penelitian yang kemudian bisa membawa penelitian baru yang bisa mengembangkan ilmu hukum selanjutnya bertingkat-tingkat, ya. Itu harapan kita dalam membuat sebuah penelitian. Mungkin ya kalau memang ada juga yang kadang melihat bahwa ini perlu
dicermati juga, karena terkadang mahasiswa tidak memiliki kemampuan sejauh itu, ya. Tugas kami kan, tugas kita semua kan datang ke tempat untuk belajar bersama-sama, membangun potensi diri, dan menggapai sebuah pencapaian dari sebuah loncatan yang tinggi, yang jauh, ya. Kemampuan kita itu meloncat jauh gitu. Nah, kita di sini bersama-sama sharing untuk saling mendorong untuk terus mengingatkan bahwa ada kualitas yang menjadi standar kita. Jadi diharapkan melalui proses pendidikan ini, dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu gitu. Nah, diharapkan bukan sekedar sebuah penelitian yang asal jadi saja, hanya seperti mempertebal sebuah skripsi, ya. Karena yang ingin kita capai adalah sebuah yang dapat kita ukur, sebuah kemampuan berpikir dengan menggunakan pendekatan teoritis, ya. Yang lalu saya juga sudah sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa kita telah melewati tataran dogmatika hukum. Kita sudah mampu menerapkan, menggunakan pendekatan-pendekatan hukum dalam sebuah isu hukum. Kita mampu mencocokkan, ya, mengkategorisasi, mengklasifikasi definisi-definisi hukum yang dapat disandingkan dengan sebuah isu hukum dalam tataran S1. Nah, kali ini diharapkan kita juga mampu menggunakan teori hukum dalam penelitian kita, sehingga peningkatan yang kita capai itu adalah sebuah bentuk cara bernalar yang lebih lengkap dibanding sebelumnya, yang bisa memberikan jawaban yang orang bisa puas mendengarkan jawaban tersebut, ya. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dari segi teori hukum, dengan pendekatan teori hukum selain dengan pendekatan undang-undang. Inilah yang kemudian bisa memberikan gambaran sehingga orang ketika memanfaatkan penelitian itu bisa memilih, ya, dan memilah pola apa yang kemudian ia bisa ambil untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi disinilah dengan satu approach itu peneliti perlu kemudian mencari rasio lehis, ya, lahirnya undang-undang, ya. Kemudian teori apa yang berlaku pada waktu itu, ya. Kemudian bagaimana dengan teori tersebut diberlakukan hari ini, ya. Karena bisa jadi teori tersebut sudah tidak layak untuk digunakan dalam sebuah wilayah tertentu atau dalam sebuah waktu tertentu. Ya, jadi di sini dengan pendekatan undang-undang, satu approach ini diharapkan memang benar-benar kita bisa konsisten terhadap metode penelitian ini agar dalam membaca, ya, orang-orang membaca hasil penelitian ini bisa melanjutkan bacaannya karena ada ketertarikan atau
naskah Anda menarik, yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain untuk mengembangkannya atau menyelesaikan masalahnya. Ada juga case approach saya, pendekatan sebuah kasus ya. Jadi case approach ini sebenarnya bukan sebuah kasus, tapi case approach itu lebih kepada beberapa kasus yang ditelaah, ya, beberapa kasus yang mirip-mirip kemudian ditelaah untuk menjadi referensi bagi sebuah isu hukum, ya. Jadi kalau sebuah kasus, maka tentu itu case study gitu. Jadi case study ini kemudian suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum. Misalnya sebuah kajian isu hukum, ya, sebuah isu hukum yang kemudian dilihat dari hukum pidana maupun hukum perdata. Ya, ini case study, ya. Berbeda dengan case approach yang kemudian beberapa kasus yang ditelaah dan bisa dijadikan referensi bagi sebuah isu hukum, ya. Misalnya ada kasus di Indonesia tentang bagaimana transportasi online itu di Indonesia, ya, bagaimana penyelesaian masalah perikatan, ya, antara mitra dan pengguna di Indonesia, bagaimana juga kasusnya di Thailand misalnya, atau yang di Brasil misalnya. Jadi ada beberapa kasus yang kemudian dikaji dan bisa dijadikan sebuah referensi bagi isu hukum yang berpotensi timbul secara konkret di kemudian hari. Inilah yang kemudian dikaji lebih mendalam sehingga orang-orang menjadikan referensi dan mempersiapkan tindakan-tindakan yang perlu ia lakukan dalam rangka pencegahan agar tidak terjadinya sebuah masalah di kemudian hari. Inilah yang kemudian bisa dijadikan rujukan bagi subjek-subjek hukum agar ia tetap konsisten menjalankan kegiatannya. Ya, kita bisa melihat bahwa bagaimana kemudian transaksi online ini dapat berjalan hingga saat ini, ya. Sudah sejak tahun 90-an transaksi online itu kemudian diberlakukan di seluruh dunia. Dan hari ini kita juga masih melakukan transaksi tersebut dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya, tentu kenapa kemudian ia bisa eksis hingga hari ini, para penyelenggara transaksi online ini kemudian melihat rujukan-rujukan atau melihat referensi-referensi dari hasil penelitian-penelitian yang kita lakukan semua ini, ya, yang kita pelajari kemudian kita bentuk hasil penelitian kita. Mereka mempelajari hal-hal tersebut dari kasus-kasus yang kita kemudian kumpulkan, kasus-kasus yang inkrah yang telah kita kumpulkan di mana-mana, sehingga kita memberikan gambaran sebuah isu hukum yang berpotensi terjadi. Kita memberikan solusi, ya,
dengan menggunakan pisau analisis teori, sehingga ia kemudian penyelenggara transaksi online ini bisa terus mempelajarinya dan mempersiapkan segala sesuatunya agar ia kemudian tidak bermasalah di belakangan hari. Dia mempersiapkan segala tindakan-tindakan agar tidak bermasalah di kemudian hari. Ya, misalnya kalau kita menggunakan pendekatan teori aparat penegak hukum, ya, aparat penegak hukum. Nah, pernah sebuah kisah teman-teman ini, kolega saya, kemudian ketinggalan ponselnya di di sebuah angkutan umum online, ya. Nah, ketika nomor telepon drivernya itu tersedia, kemudian teman ini menelpon dan orang itu tidak mengakui bahwa ada ketinggalan handphone dua biji, ya, 2 buah. Untungnya pihak transportasi online ini, perusahaan ini menyediakan orang-orang yang memang berkompeten, penegak hukum yang berkompeten. Jadi ini berbicara tentang teori struktur hukum, ya. Ia menyiapkan orang-orang yang berkompeten di bidang ini. Ini hasil dari kajian-kajian atau case approach yang dibuat oleh peneliti-peneliti hukum seperti kita ini. Yang kemudian ia mempersiapkan, perusahaan itu mempersiapkan agar struktur hukum itu harus memadai, ya, di perusahaannya. Dia kemudian menyeleksi yang bisa dijadikan kerjasama antara perusahaannya dengan penegak hukum. Akhirnya penegak hukum ini bisa menyelesaikan persoalan tersebut, ya, dengan polanya. Ketika dia di tracking dengan kewenangannya untuk mendeteksi, ya, perjalanan semua, ya, ada dokumen apa-apa, ada sekitar sebuah rahasia perusahaan yang ia bisa akses, ya, sehingga dia bisa tracking kemana arah mobil itu tadi dan jam berapa ya kemudian mobil itu tadi sehingga di Fakultas Hukum UMI, gitu. Dan benarlah orang yang tidak mengaku tadi akhirnya mengaku dengan upaya-upaya tersendiri yang digunakan oleh perusahaan dan bekerja sama dengan penegak hukum di perusahaan tersebut. Tentunya penegak hukum itu memiliki kemampuan yang lebih dibanding penegak hukum lainnya, sehingga ia dapat memberikan solusi terhadap persoalan di tengah masyarakat. Andaikan ponsel itu tidak kembali, mungkin ini menjadi sebuah presiden buruk, ini menjadi sebuah pengalaman buruk bahwa angkutan online itu tidak menjamin keamanan dan kenyamanan, ya, penumpangnya, ya, tidak memberikan jaminan, ya. Nah, inilah yang kemudian kita lihat bahwa ada penyelenggaraan mempertahankan atau eksistensi dari sebuah perusahaan yang ia kemudian mencari referensi apa saja yang bisa mempertahankan perusahaan, tindakan apa saja yang bisa mempertahankan perusahaan saya. Nah, tentu ia membaca hasil-hasil kajian dari case approach ini, ya, yang case approach ini memperlihatkan beberapa teori yang relevan bisa digunakan di sebuah perusahaan transportasi online tersebut. Nah, sehingga transportasi online tersebut, meskipun ada drivernya yang tidak mengaku bahwa ia kemudian tidak melihat ponsel tersebut atau tidak ada di mobilnya ponsel tersebut, akhirnya dia mengaku, penumpangnya pun
bukannya malah bukannya memberikan hujatan atau feedback negatif, tapi malah memberikan feedback yang positif yang dapat mengembangkan peminat daripada perusahaan angkutan umum online ini. Ya, jadi seakan-akan perusahaan ini mendapatkan iklan yang gratis karena masalahnya kemudian dapat terselesaikan dengan adanya penerapan hasil karya ilmiah yang dihasilkan oleh penstudi hukum. Ya, jadi ada juga conceptual approach. Nah, ini agak-agak seringkali digunakan oleh para penstudi hukum, namun ia kemudian tidak memahami sebenarnya apa sih itu conceptual approach atau pendekatan konseptual. Ya. Jadi kemudian teori juga menjadi psikoanalisis dalam pendekatan ini, ya. Mengapa kemudian doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum itu atau pandangan dalam ilmu hukum itu terus berkembang, ya. Inilah yang kemudian kita melihat ada perubahan, ya, ada perubahan masyarakat, ya, sehingga tidak cukup lagi sebuah definisi hukum itu dinyatakan sedemikian rupa. Pendekatan konseptual ini yang kemudian memberikan sebuah imajinasi, sebuah memberikan sebuah inspirasi, ya, bagi peneliti untuk menemukan ide-ide bahwa definisi itu tidak cukup sampai segitu aja. Ya, definisi yang dilahirkan oleh sebuah aturan hukum itu tidak cukup terbatas, ya, dalam sebuah tindakan tertentu, atau definisi ini tidak boleh lagi terbatas karena zaman ini membutuhkan sebuah masukan yang baru, ya, dalam penyelesaian masalah, ya. Jadi conceptual approach ini, ya, sangat memberikan ya, sangat bagus sebenarnya, ya, karena ia kadang mampu memberikan sebuah kreatif legal problem solving, ya. Dia kadang memberikan sebuah penyelesaian masalah hukum secara kreatif, ya. Coba kita lihat bahwa dulu bagaimana kemudian teori tentang pemidanaan, ya. Bagaimana kemudian kita melihat untuk apa sih itu orang dipenjara, gitu, ya. Nah, sekarang tidak terbatas dengan apa yang pernah kita pelajari itu, karena dengan adanya teori-teori yang relevan yang kita gunakan dalam sebuah penelitian, ada teori-teori yang berkembang, ya, tentu definisi-definisi juga bisa ikut berkembang, ya. Jadi kemudian dengan conceptual approach ini bisa kita menemukan ide-ide yang melahirkan sebuah pengertian daripada hukum, ya. Ide-ide yang bisa melahirkan adanya perkembangan dari pengertian atau definisi-definisi hukum yang dulunya terbatas dalam skop yang kecil, ya, mulai berkembang menjadi skop yang cukup luas. Jadi hasil dari pemahaman akan pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin itu menjadi sandaran bagi peneliti.
untuk membangun argumentasi dan memecahkan isu hukum yang dihadapi. Ya, jadi kenapa kemudian hari ini kita memerlukan sebuah pendekatan konseptual dalam penelitian? Karena kita merasa bahwa jangan sampai dengan definisi-definisi hukum yang sedemikian rupa dijelaskan juga di dalam penjelasan undang-undang, ini memberikan malah tidak memberikan solusi gitu untuk hari ini. Ya, malah tidak memberikan solusi untuk hari ini. Olehnya kemudian definisi yang sudah ada kemudian dikembangkan tanpa menghilangkan tujuan awal dibentuknya sebuah definisi hukum tersebut, tanpa menghilangkan, tapi lebih memperluas. Ya, mungkin ada yang bertanya, bagaimana dong dengan kepastian hukumnya ketika ia kemudian lebih luas? Ya, jadi ada semangat yang kemudian bisa dikaji dengan pendekatan teori hukum, misalnya teori evolusi. Ya, bagaimana itu evolusi hukum? Bagaimana itu memutakhirkan hukum? Ya, bagaimana kemudian paradigma, teori paradigma, ya, ada paradigma yang sedang berlaku, ada yang paradigma yang sudah lampau, yang tidak berlaku lagi, di mana paradigma yang tidak berlaku itu dulunya di situ lahir sebuah definisi hukum. Sekarang definisi hukum itu masih digunakan dalam paradigma saat ini. Itu yang kemudian dikaji lebih lanjut agar definisi yang merupakan hasil dari paradigma yang lampau, bagaimana kemudian disesuaikan dengan paradigma saat ini. Ya, definisi tersebut sehingga bisa menghasilkan sebuah solusi dalam persoalan yang dihadapi masyarakat. Ya, sangat menarik hal ini, pendekatan konseptual ini, karena beberapa negara telah menjalankan mengembangkan definisi hukum, ya, sesuai dengan paradigma. Saat ini banyak talenta yang lahir, kemampuan orang luar biasa dari informasi, ya, sehingga ada yang kemudian menyalahgunakan informasi tersebut menjadi sebuah tindakan-tindakan yang tidak etis, ya, tidak bermoral. Namun tindakan-tindakan tersebut sesungguhnya ia lakukan karena ia kekurangan ilmu yang lain. Ia kekurangan ilmu, ya. Ia lebih pada sebuah ilmu, tapi ia kekurangan di ilmu yang lain. Ya. Seperti sebuah konsep orang ditahan di penjara dalam rangka memberikan efek jerah, itu tidak lagi dilakukan hingga saat ini. Itu tidak sepenuhnya dilakukan hanya untuk memberikan efek jerah, ya, tidak hanya menghilangkan kebebasan orang, ya. Di sebuah negara seperti Brasil, ia telah menerapkan konsep bagaimana kemudian ia bisa menghasilkan seorang yang keluar dari lembaga pemasyarakatan itu bisa menjadi sebuah nilai yang berkualitas di tengah masyarakat, sebuah manusia yang berkualitas, manusia harapan di tengah masyarakat. Orang-orang di dalam penjara tersebut bertanggung jawab untuk menyelesaikan atau memahami buku-buku yang ia diberikan, yang di mana kompetensinya kurang gitu. Mungkin persoalan moralnya, ya, ia kemudian mampu menggunakan teknologi, tapi ia tidak memiliki tata krama atau
bagaimana berperilaku baik di tengah manusia, di tengah masyarakat, sehingga buku-buku yang berkaitan dengan meningkatkan moralitas ia diberikan. Buku-buku itu harus dibaca hingga tuntas dan harus dipertanggungjawabkan di depan ahli. Jadi dalam penjara, ketika ia mampu mempertanggungjawabkan di depan ahli, ia kemudian dikurangi masa tahanan 3 hari sampai 1 minggu. Jadi kalau 100 buku dia baca dan mampu mempertanggungjawabkan, ia kemudian banyak pengurangan masa tahanan yang ia dapatkan. Akhirnya orang ini setidaknya ya bertambah pengetahuannya, sehingga hasil penelitian ini masih berlanjut juga, yang menyatakan bahwa ada penurunan yang secara drastis residivis itu masuk kembali di dalam lembaga pemasyarakatan karena ia telah melewati proses yang cukup baik di dalam lembaga pemasyarakatan tersebut, tidak hanya keterampilan tapi juga penguasaan pengetahuan. Inilah yang kemudian hasil dari conceptual approach yang kemudian mengembangkan definisi-definisi sesuai dengan paradigma zaman. Dan yang terakhir ada comparative approach, dilakukan pembandingan undang-undang negara, misalnya negara kita dengan negara lain yang mirip-mirip terhadap suatu persoalan yang sama, atau sebuah putusan-putusan pengadilan dengan persoalan yang sama. Kita melihat teori-teori apa yang ia gunakan dalam membentuk ratio decidendi. Jadi dia memiliki gunaan untuk memperoleh persamaan atau perbedaan antara undang-undang atau putusan, yang kemudian kita bisa memilah dan memilih, kita bisa menyimpulkan mengenai isu antara ketentuan hukum dengan filosofi yang melahirkan undang-undang atau putusan tersebut. Jadi bisa jadi kita gunakan yang mana kita pandang sesuai untuk kita kembangkan dan kita terapkan di Indonesia misalnya melalui pendekatan comparative approach ini. Jadi ada gambaran, orang juga bisa mendapatkan gambaran bahwa apakah ada konsistensi atau tidak konsistensi antara filosofi dan undang-undang itu atau putusan di antara negara-negara tersebut. Ada nggak konsistensi? Misalnya putusan-putusan tentang hak asasi manusia yang kemudian ada hukum primernya, yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ada nggak konsistensi putusan-putusan tersebut dalam menjalankan adu HAM tersebut? Ya. Adakah konsistensi atau tidak dalam pemaparan dalam pembentukan regulasi di setiap negara berdasarkan hukum primer tersebut? Misalnya undang-undang hak asasi manusia yang ada di Indonesia dengan undang-undang yang ada di Filipina, apakah mereka kemudian sama-sama membentuk berdasarkan alasan filosofis daripada hukum primer tersebut? Itulah beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian, metode penelitian hukum. Diharapkan memang kita benar-benar menguasai setiap pendekatan agar nantinya ini bisa menjadi sebuah penelitian yang dapat didiseminasikan oleh masyarakat. Ya, harapan kita semakin banyak hal-hal yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian kita, tentu semakin baik. Dan hari ini di mana semua data sudah terintegrasi,
insya Allah dari hasil penelitian yang kita buat sebaik-baiknya memberikan banyak berkah untuk kita di masa akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah menyimak video ini. Adapun yang hal-hal yang perlu didiskusikan, kita boleh diskusikan di platform pembelajaran daring kita. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Salam sehat selalu. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.